Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini berita nggak baru-baru banget, sudah 2-3 hari kalau nggak salah, tentang ada video beredar seorang warga asli Papua yang ada beberapa adegan pendahuluan ya. Tapi yang kita mau bicara adalah adegan bagaimana orang asli Papua itu ditangani oleh 2 orang anggota TNI Angkatan Udara. Dan yang menjadi viral dan membuat orang marah adalah bahwa ketika kaki salah seorang anggota TNI AU itu yang masih sangat muda itu ada di atas kepala si orang Papua tadi. Yang orang Papua tadi ditaruh di apa sih namanya, di aspal ya, di jalanan. Lalu dengkul yang satu, lutut lutut salah seorang anggota tapi ada di punggung kalau nggak salah, tangannya ditelekung ke belakang, dan yang satu orang lagi anggota TNI meletakkan kakinya di atas kepala si orang Papua tadi. Dan kita heboh luar biasa, semua orang marah ya. Ini misalnya di Red Pelita ada Muldoko ikut berang soal kasus oknum TNI AU injak warga di Papua, jangan terulang lagi. Ini ya. Muldoko ikut berang soal kasus oknum TNI AU injak warga di Papua, jangan terulang lagi. Ini injaknya injak kepala sebetulnya ya. Saya baca sedikit aja. Aksi penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI AU kepada seorang warga di Merauke, Papua menjadi sorotan sejumlah pihak. Bahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto berang dengan perilaku jajaran tersebut. Ia pun menginstruksikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KASAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, mencopot jabatan dan lanut. Masya Allah, dan lanutnya dicopot bos. Dan Saspom lanut karena dinilai tidak mampu membina anak buahnya. Wih. Jadi bukan kepada anak muda pelaku penginjak kepala warga Papua tadi, bahkan dan lanutnya Komandan Landasan Udara kalau nggak salah ya, Pertahanan Udara. Itu saya nggak gitu paham tuh singkatan-singkatan di TNI, di militer atau polisi. Dan Satpom. Ini dan Satpom mungkin semacam PM-nya ya, polisi militernya kalau dia ada di Angkatan Darat. Jadi 3 orang korban langsung berarti. Dan lanut dicopot dan Satpom dicopot. Ngeri sekali. Sehubungan hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun menyatakan kecamannya atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh 2 oknum anggota TNI AU itu di Merauke terhadap seorang masyarakat warga sipil. Apalagi korban diketahui merupakan seorang difabel. Ya kalau nggak salah, kalau di videonya kan tuh si orang itu, warga itu nggak bisa ngomong gitu aja ya. Walaupun kita baca berita sepertinya, saya nggak tahu fakta sebenarnya, tapi beritanya adalah bahwa warga Papua ini memeras tukang soto kalau nggak salah, apa tukang bubur ayam gitu di situ ya, dan juga suka mengganggu konsumen yang lainnya dengan ditarik-tarik, diminta uang dan sebagainya. Tapi ketika ditegur oleh 2 anak muda anggota TNI AU tadi, ya cuma hal-hal ini nggak bisa keluar omongannya. Saudara, ini marah besar. Bahkan Panglima TNI minta agar Kepala Staf Angkatan Udara mencopot dan lanut dan Satpol. Satpom maksud saya, dan Satpol PP lagi ya. Saudara, ini kemarahan yang luar biasa. Ada lagi, mana ya? Nah ini dia. Tanggapi kasus oknum TNI yang injak kepala warga Papua, Puan Maharani, _, kekerasan tidak boleh terjadi. Wih, mantap. Puan Maharani bro, ketua DPR kita. Dasar tanggapi kekerasan oknum TNI yang injak kepala warga Papua, Puan Maharani, _, kekerasan tidak boleh terjadi. Dasar ya, Puan yang lemah lembut itu. Ya dong, perempuan lemah lembut kan. Walaupun kemudian tersebar meme dia mematikan mic ketika ada anggota dewan yang protes saat pengesahan kalau nggak salah ya, Undang-Undang Cipta Kerja, atau saat revisi Undang-Undang KPK ya. Saya nggak tahu persis, tapi itu menjadi sangat legenda, sangat viral bagaimana
cetek tangannya Puan Ketua DPR itu mematikan mic sehingga suara orang yang protes, anggota Dewan Protes tidak terdengar. Nah, saya bacain. Ketua DPR RI Dr. HC honoris causa Puan Maharani menyoroti kasus warga Papua yang kepalanya diinjak oleh oknum TNI AU. Puan dengan tegas meminta aparat menghindari tindak kekerasan terhadap masyarakat, terlebih dalam kondisi sulit karena pandemi sekarang ini. Sebelumnya sempat viral sebuah video yang menunjukkan 2 oknum anggota TNI AU yang memiting dan meminjak kepala seorang warga Papua. Awal mula kejadian tersebut adalah ketika seorang warga Papua yang sedang berada di warung makan terlibat adu mulut dengan warga lainnya. Kemudian datang 2 petugas yang langsung memiting dan menyeret warga Papua itu keluar dari warung makan. Oke? Jadi Puan pun marah, saudara. Puan yang lemah lembut itu. Puan yang sekarang fotonya, balihonya tersebar di mana-mana. Kepakan sayap Kebhinneka Tunggal Ikaan. Wah, dasarnya. Bahkan bukan cuma di baliho-baliho, tapi dia pasang iklan, bro, di media cetak. Saya sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Biar lebih clear aja. Di harian Kompas, bro. 1 halaman. Berwarna. Berkali-kali. Itu Kompas Waktu Jaya sebelum musim medsos seperti sekarang ini. Kompas Waktu Jaya itu 1 halaman berwarna itu bisa 1 miliar loh. Jangan salah, 1 miliar sekali terbit. Tapi karena seiring dengan terjadinya apa sih namanya menurunnya bisnis media cetak diganti dengan media-media elektronik, terutama oleh grup WhatsApp yang seliwer-seliwer itu, sehingga informasinya dengan sangat cepat kita bisa terima. Maka hampir semua media cetak termasuk koran Kompas yang legendaris itu pun saya dengar declining. Declining maksud saya tadi ya, mengalami penurunan. Oplahnya pun sekarang udah jauh-jauh berkurang dan harga iklannya juga sudah turun. Saya tanya sama teman yang mantan di Kompas, bro, ini berapa harga sekarang? Ya kalau sekarang kira 400 juta lah. 400 juta bos sekali pasang. Dan itu berkali-kali di koran yang sama dan media-media yang lain. Kata Puan begini, kekerasan saat penegakan PPKM saja tidak boleh terjadi, apalagi kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat yang itu tidak berkaitan dengan tugas-tugasnya dan prioritas penanganan pandemi. Jelas hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan, kata Puan, dikutip Gramedia dari halaman DPR. Puan lalu mengatakan bahwa kekerasan aparat terhadap masyarakat, misalnya seperti yang terjadi di Kabupaten Merauke, Papua, baru-baru ini seharusnya tidak perlu terjadi dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun tidak perlu terjadi, bro. Dasar, ini Puan menjadi sangat humanis. Sangat humanis. Saudara sekalian, terlampau banyak berita-berita kecaman, marah dan sebagainya terhadap peristiwa 2 orang anggota TNI AU yang disebut oknum tadi yang melakukan kekerasan terhadap warga Papua. 1 orang warga Papua. Boleh nggak sih? Iya jelas dong. Nggak boleh dong, bro, apalagi lu pakai seragam. Seragam itu kan dibeli dari uang rakyat. Masa dengan seragam uang yang dibeli pakai uang rakyat itu kalian petantang-petenteng berbuat kekerasan terhadap rakyat? Nggak boleh dong. Jadi kalau kalau Panglima TNI jadi TNI ya, maksud saya karena Panglima dari Angkatan Udara ya, si Hadi Cahyanto ya, marah bahkan meminta Kepala Staf Angkatan Udara mencopot atasan dari 2 anak muda tadi. Ya mungkin bisa dipahami ya, mungkin maksud saya mungkin. Tapi pertanyaannya saya boleh tanya dong, boleh tanya kan, nggak dilarang kan? Kalau ada adegan kekerasan menelungkupkan warga Papua di jalan aspal, memiting tangan warga Papua di belakang dan meletakkan kaki yang bersepatu lars itu di kepala seorang warga Papua. Indonesia begitu seperti mau kiamat, semuanya marah. Saya mau tanya, kemana orang-orang yang marah itu? Kemana Hadi Cahyanto? Kemana yang namanya Puan Maharani? Kemana yang namanya Muldoko dan orang-orang lain itu ketika ada 6 anak muda yang dicabut nyawanya secara paksa, unlawful killing atau extrajudicial killing oleh aparatur negara
di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Itu 6 anak muda bos, mati, dan itu diakui oleh Kapolda Metro Fadil Imron dalam sebuah acara press conference tanggal 7 Desember siang hari, didamping oleh Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman kalau nggak salah ya, saya nggak gitu pikir namanya, ada Dudung ya, saya ingatnya Mayor Jenderal Dudung. Dan diakui bahwa 6 anak muda itu mati karena diambil tindakan tegas dan terukur. Dan saya tidak mendengar hiruk pikuk semacam ini. Tidak mendengar kemarahan Hadi Cahyanto. Beda dong. Hadi Cahyanto kan Panglima TNI. Itu kan pelakunya polisi. It's okay. Oke. Tapi sebagai seorang manusia, melihat 6 anak muda dicabut nyawanya dengan sia-sia, unlawful killing, extrajudicial killing, ya, itu di luar pengadilan dan itu sama sekali tidak hak. Apalagi kata Puan tadi, kekerasan aparat terhadap warga masyarakat tidak boleh terjadi dengan alasan apapun. Tadi saya bacakan, dengan alasan apapun. Bos, ini kamu kemana Puan waktu 6 anak muda dibantai oleh aparat negara? Kenapa kamu bisu? Kenapa kamu mingkem? Wahai Muldoko, kemana kamu? Apa kamu waktu sedang sibuk akan mengkudeta Partai Demokrat sehingga tidak sempat memperhatikan 6 anak muda yang dibantai oleh aparatur negara ini? Kemana kalian? Kemana semua orang yang berteriak-teriak itu semua? Kemana? Ini 1 orang diinjak kepalanya, semua ribut. Ini 6 orang dicabut nyawanya, mati, diam saja. Mingkem 1000 bahasa. Kalian betul-betul menerapkan standar ganda. Apa karena 6 orang itu orang Islam? Sorry, saya tidak bermaksud sara. Tapi saya mau tanya, apa karena 6 anak muda itu orang Islam? Atau lebih khusus lagi, apakah karena 6 anak muda itu adalah anggota Laskar FPI? Sehingga kalian diam saja, bahkan kalau mungkin mengatakan, syukur, memang lu pantas begitu, seperti yang saya temui di grup-grup cebong. Itu grup cebong, itu para masalah, saya nggak enak nyebutnya. Itu betul-betul mengatakan mereka pantas, lebih dari itu pantas. Tadi ketika peristiwa ini mereka bunyi garang luar biasa. Kenapa? Apa karena 6 anak muda itu pengawal Habib Rizik Syihab? Pantas dibantai dan kalian cukup diam saja, seolah-olah tidak menutup mata, menutup telinga, tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat. Saya ulang lagi, itu kaki di atas kepala orang Papua, warga Papua, dan kalian ribut. Saya bacakan di sini bagaimana kondisi anak-anak muda tadi ya. Ini paman dari korban bernama Andi Octavian Umar mengatakan ada banyak bekas tembakan di jenazah keponakannya. Bekas tembakan tersebut tampak kala ia memandikan jenazah. Anda mau tahu? Ini beritanya di bisnis.com. Anda mau bilang bisnis itu koran hoax, penyebar fitnah, penyebar berita bohong. Bisnis.com, saya cukup kenal media ini. Ya, waktu zaman cetak ya terutama kan, ya, ini media koran yang khusus menulis soal-soal ekonomi, keuangan, perbankan, moneter dan sebagainya, masalah-masalah ekonomi, industri dan sebagainya. Tapi versi online-nya menulis banyak hal. Kondisi jenazah 6 Laskar FPI keluarga titik 2, banyak bekas tembakan dan luka bakar. Banyak bekas tembakan dan luka bakar. Anda bisa bayangkan dibandingkan dengan peristiwa kaki di atas kepala warga Papua yang itu sudah membuat orang ribut luar biasa. Saya bacakan lagi. Ya. Saya ikut membandingkan jenazah. Ada banyak luka bekas tembakan di badannya. Ada 4 bolong sampai belakang. Sampai belakang. Saya lihat, ujar Umar. Jadi malam itu, kalau nggak salah Rabu ya, atau Kamis, saya nggak begitu persis, ketika berhasil akhirnya setelah melalui proses yang panjang, berliku berbelit, dipersulit segala macam, akhirnya jenazah-jenazah itu bisa dibawa pulang dan menuju Petamburan malam itu dimandikan. Dimandikan, salah seorang yang ikut memandikan adalah paman korban Umar ini. Paman dari Andi Octavian, salah satu anak muda yang dibunuh oleh aparat negara. Oleh aparat negara, bos, jangan salah. Ini bukan perang antar preman pasar. Ini bukan perang antar organisasi yang berebut lahan parkir. Bukan, bos. Ini warga negara sipil dibantai oleh aparatur negara.
ya, yang itu diakui oleh Fadil Imran. Mereka diambil tindakan tegas dan terukur oleh anggota kepolisian, kata Fadil Imran. Aziz Yanuar yang juga ikut memandikan jenazah menguatkan keterangan tersebut. Ketika dimandikan, hampir semua badan itu ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Memang dari 6 anak muda itu ada 19 lubang peluru. 19 butir peluru yang bersarang dan menembus di tubuh 6 anak muda itu. Waktu dipiring pulang, tanpa seizin keluarga, para dokter di rumah sakit Polri melakukan otopsi, membelek badan anak-anak muda itu untuk entah untuk apa otopsinya, dan ada bekas jahitannya. Semuanya. Dan kita semuanya diam. Mana wahai Muldoko? Kemana kamu wahai Puan Maharani? Kemana kamu wahai Hadi Cahyanto? Jangan bilang saya Panglima TNI, itu urusan polisi. Jangan bilang begitu. Buku temuan TP3 yang disebut buku putih itu menyebutkan ini aparatur negara, bukan cuma dari polisi. Ada lembaga lain namanya Badan Intelijen Negara. Dalam BIN itu juga ada unsur-unsur yang lainnya, bukan cuma polisi. Ada Trimatra dari TNI yang kita. Jangan berkelit berdalih saya Panglima TNI, nggak ada urusan sama polisi. No. Tapi sebagai seorang manusia, Anda bisa bicara juga saat itu. Saya Hadi Cahyanto, sebagai pribadi, bukan sebagai Panglima TNI, saya mengecam pembantaian 6 anak muda oleh aparatur negara. Kan begitu bisa. Kemana kamu wahai Hadi? Kemana kamu Muldoko sebagai KSP, Kepala Staf Presiden? Mana kamu Puan? Apa kamu masih sibuk matiin mic itu? Saya baca lagi. Perwakilan keluarga Muhammad Suci Qaddafi Putra, Anandra, mengatakan ada 3 luka tembak di tubuh Qaddafi. Anandra berujar cerita itu dapat dari ayahnya yang ikut memandikan Qaddafi sebelum dimakamkan. Lukanya seperti ditembak jarak dekat. Iya, bukan seperti. Iya, karena di dada itu ada lubang hitam bekas residu peluru. Jarak dekat bro. Yang menurut Komnas HAM, menurut polisi dan diamini oleh Komnas HAM itu terjadi di mobil. Bagaimana cara menembak begini? Ke belakang. Anda bisa lihat adegan saya? Ditembak begitu. Karena mereka mau merebut senjata Polri. Katanya begitu. Ini kan banyak kejanggalan. Kalian bukan cuma tidak peduli, tapi kalian bersekongkol menutupi jejak pelaku dan otak peristiwa pembantaian ini. Mohon pahami, saya tidak bermaksud mengecilkan peristiwa diinjak kepala warga Papua oleh anggota oknum anggota TNI AU. Itu sebuah kekerasan yang seperti kata Puan Maharani, tidak bisa dibenarkan kekerasan aparat kepada masyarakat dengan dalih apapun. Tapi ini lebih-lebih lagi. Oh, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar yang juga ikut memandikan jenazah Andi menyampaikan adanya bekas dugaan siksaan di tubuh jenazah. Jadi bukan cuma ditembak, ada bekas siksaan, ada bekas luka bakar, semacam disiksa di belakang. Kemudian seperti terseret, kulitnya terkelupas. Anda bisa bayangkan dibakar, terkelupas. Dalam hasil penyidikan itu disebutkan kemaluannya pun mengalami kekerasan benda tumpul. Kalau itu semua terjadi dalam mobil, bagaimana caranya? Menendang. Sorry, kaki saya tadi gondok banget. Menendang dalam mobil, apalagi disebutkan bahwa mereka di belakang. Bagaimana menendang cara? Ini ada sebuah tempat khusus yang pernah keseleo anggota Komnas HAM mengatakan ada rumah penyiksaan yang kemudian dengan sangat buru-buru dan tergopoh-gopoh diralat. Bukan dari saya, kata itu. Tanya sama wartawan yang menulis, kata si Khairul Anam, Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM untuk peristiwa kekerasan aparatur negara ini. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang oleh Komnas HAM disebut pelanggaran HAM biasa tanpa embel-embel berat. Jadi saudara, ini terlampau panjang bagaimana keadilan itu sangat-sangat double standar. Kalau korbannya orang Islam, khususnya korbannya adalah kelompok imam besar Habib Rizik, kalian abai, kalian menutup mata, bahkan kalian bersekongkol, termasuk Komnas HAM bersekongkol menutupi, merekayasa siapa otak dan pelaku pembantaian ini. Tapi seorang warga Papua diinjak kepala dan kalian berteriak seperti hendak mengguncangkan dunia.
Hadi Cahyanto bahkan minta dan Lanut bos, dan Lanut itu jauh banget, anak-anak itu berkopral, mungkin cuma sersan, jauh banget bos. Tapi oke lah, karena tidak ada anak buah yang salah komandan. Oke lah, silakan sebagai shock terapi supaya para pimpinan lebih memperhatikan anak buahnya, komandan anak buahnya. Oke lah, tapi kemana suara kalian selama ini? Saya tidak mendengar satu kata, patah kata pun dari Muldoko, dari Puan Maharani, dari Hadi Cahyanto, dari siapa semua kalian berteriak dalam soal Papua ini. Tidak mendengar. Kenapa? Jadi please lah. Saya percaya peristiwa diinjaknya kepala warga Papua ini adalah cara Allah. Cara Allah untuk menyingkap bagaimana sebenarnya situasi hati kalian terhadap Islam dan umatnya. Sorry banget. Saya percaya kalau korbannya orang Islam, kalian abai. Berapa banyak kiai, ustadz, ulama yang dibunuh, dilukai, dan kalian sepakat mengatakan pelakunya orang gila. Yang terakhir ketua MUI Labuan Batu ya, di Medan, dibunuh. Saya nggak tahu apakah nanti akan dikatakan orang gila juga. Walaupun beritanya mengatakan ditegur, jangan mencuri lagi gitu loh. Berapa banyak, ratusan bos. Lebih dari 600, saya pernah baca sebuah berita, lebih dari 600 ustadz, kiai, ulama yang mengalami hal seperti itu. Kapan kita bisa mendapat keadilan yang sejati? Kalau sikap kalian, hati kalian begitu benci kepada Islam dan umat Islam. Pemilik sah negeri ini, pemberi saham terbesar kemerdekaan negeri ini. Buka sejarah, pahlawan-pahlawan itu sebagian besar adalah para ulama, para santri, tokoh-tokoh Islam. Soekarno, Hatta, Diponegoro, Panglima Polim, Tuanku Imam, semuanya, Bung Hatta, Bung Tomo, segala macam. Ada, saya tahu ada tokoh-tokoh agama lain, ada yang ikut kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan. Ada, saya tidak menghilangkan peran mereka, ada. Tapi jumlah mereka terlampau amat sangat sedikit dibanding. Dan kalian sekarang memperlakukan seperti itu pada kami umat Islam. Luar biasa. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.